namanya ganti ya. Jadi sekarang kenalan dulu bersama kami. Kenalin, nama aku Alem. Aku Syifa. Dan di sini kami udah kedatangan bintang tamu yang luar biasa banget, karena bintang tamu kita kali ini adalah mahasiswa berprestasi dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Yeay! Siapa sih Lem nama kakaknya nih? Oke, kebetulan nih Syif, karena kakak-kakaknya udah ada di sini, jadi langsung aja kita tanyain ke kakaknya. Silakan. Boleh aku dulu? Boleh. Ya, perkenalin, nama aku Dina. Saya Steph. Oke. Bagus. Kalau boleh tahu kakak sekarang semester berapa? Semester 6. Angkatan 2019 berarti ya? Iya, betul. betul. Oke, karena angkatan jaraknya agak jauh, Jauh ya ya. guys. Jadi kami ini ada rasa segan. Betul sekali. Ada rasa segan karena kami angkatan 2021 dan mewawancarai angkatan 2019. Agak kebanting kaminya. Betul. Oke Syifa, jadi Sekarang ini aktivitas Kak Dina sama Kak Steph lagi ngapain nih? Nganggur. Kakaknya Saya sambil kuliah. Iya, kelas R2 Ngambil kah kelas atau R2. Ya, ini kan kelas karyawan. Kelas karyawan. Kelas malam. oh, kelas malam berarti. Kuliahnya yang malam-malam. Aduh, apa nih? Anak malam nih, anak malam. apa nih malam-malam? Nah, kan kakak nih mahasiswa psikologi. Terus backgroundnya ada background nggak tuh pas ngambil lomba di bisnis apalagi gitu? Sama sekali nggak ada. Nol banget deh kalau masalah bisnis tahun ini. Berarti mempelajari Kita dari nggak tahu kalau dari Bang Step ya. Kalau aku sih sama. Maksudnya belum pernah nyoba bikin ginian tuh baru pertama kali. Pertama kali banget. Kalau yang kakaknya yang satu lagi kan ada kan bertiga kan tuh. Ya, Nah, itu emang ada backgroundnya apa gimana? dia berhubungan sama duit sih Iya. pekerjaannya, cuman bukan bikin bisnis. Oke. Oh, kalau boleh tahu Kak Step dan Kak Dina ini asalnya dari mana nih? Kalau aku Kalimantan, Oh, Palangkaraya. Oh, sama dong. Kalimantan. Iya, Kalimantan Pride ini. Kalau Kak Step? Aku dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Sama. Udah sama juga, sepaket ya gitu. Sepaket. Pasang. Oh ya. Terus kenapa alasannya milih jurusan psikologi? Itu nanti kalau misalnya cerita aku takutnya jadi curhat. Iya, Gak apa-apa, kan ini ngobrol bareng mahasiswa, jadi Iya, nggak apa-apa. nggak Apa apa-apa. apa? Tapi nggak mau. alasannya udah lupa ya. Udah lama ya, soalnya kan hampir lulus. Kalau aku sih udah tertarik pas waktu aku kerja dulu di Jakarta, udah lumayan tertarik buat ngambil dengan psikologi, terus memutuskan resign dan coba cari psikologi yang bisa buat kelas karyawan karena niatnya aku sambil kerja, tapi ternyata enggak. Dapatnya di UMBY psikologi. Oke, menurut Kak Step dan Kak Dina, psikologi UMB itu termasuk apa ya, psikologi yang bagus nggak sih di Yogyakarta? Aduh, gimana ya? Selama perjalanan ini sih menurut saya bagus ya. Nilainya juga enak, dosen-dosennya juga enak gitu. Teman-temannya karena dapat teman karyawan mungkin udah sibuk kerja, jadi pergaulannya agak, bukan pergaulan sih, nongkrongnya agak jarang, jadi pendekatannya juga jarang. Cuman kalau ditanya, coba ulangi tadi pertanyaannya apa? Psikologi di UMBY itu Gimana sih? bagusnya? Bagus nggak? Iya. Kalau aku sih masih ngelihat kalau gaya pendidikannya mungkin masih mirip-mirip dengan yang sebelumnya ya. Maksudnya masih mirip-mirip sama kayak ya perkuliahan biasanya. Terus materinya ya begitu, ada kurikulum segala macam yang dulu aku juga pernah ada sempat kuliah. Terus nggak ngerasain perbedaan yang banget, tapi mungkin karena aku tertarik, jadi di psikologi ini aku dapat
banyak, aku dapat belajar. Terus kebetulan juga kelas karyawan itu kan rata-rata di atas 20-an usianya. Ada yang 40. Ya soalnya kelas karyawan kan yang penting nggak ganggu masalah umur, gitu. Nah itu kita dapat interaksi dan dapat kepribadian yang bedanya benar-benar jauh beda. Dilihat dari umur, dilihat dari dia kesibukannya apa gitu segala macam. Jadi nggak cuma belajar dari akademis tapi dapat pelajaran langsungnya. Bisa langsung diterapkan. Gitu. Oke, berarti karena menurut Kak Step sama Kak Dina ini kuliah di psikologi kayak yang khusus kelas karyawan tuh agak susah menurutnya kan, karena kan kalau kayak kami yang reguler nih ya semuanya sama, emosinya juga sama, ngambekannya sama, jadi nggak ada yang lebih dewasa, paling yang dewasa 1-2 orang dari semuanya gitu. Nah, kalau misalnya nih dalam masalah kuliah, terus nanti kalau misalnya kan apakah masih ada sering Kak kerja kelompok gitu? Masih ada. Masih ada. Ya, sebenarnya aku berharap pas masuk nggak ada sih. Masih ada. Berharapnya nggak ada tugas malah. Aku juga kalau Berharapnya nggak usah ada ujian. Nah, kalau misalnya nih kan kayak itu, kalau misalnya bagi waktunya, pernah nggak sih kan kebetulan kan Kak Step sama Kak Dina ini freelance gitu kan? Nah, itu susah nggak sih bagi waktunya pada saat kuliah sama bekerja gitu? Apa emang mungkin ada kayak di suatu waktu kalian tuh kerja, tapi dosen kan ada tuh beberapa dosen yang di luar jam kuliah. Nah, itu gimana tuh biasanya mengatasinya? Karena freelance sih jadi nunggu kayak panggilan gitu, kayak cewek panggilan. jadi apa namanya? Kalau dibilang keganggu banget enggak gitu. Jadi justru kalau lo mah justru kuliahnya yang ganggu lo. Iya, justru kuliahnya yang ganggu. Karena kerjaan utama. Enggak. Kuliah itu wajib, guys. Jadi kalau dari pribadi aku sendiri sih belum ada yang mengganggu banget gitu. Karena ya itu kan nunggu dipanggil gitu. Baru, dan kalaupun ada pekerjaannya udah bilang nanti jam segini ada kuliah gitu. Oh, berarti gitu. Kalau misalkan ngatur antara kuliah, kerja sama main itu bisa nggak Kak? Apa lebih kayak ya udah kalau mau main gitu? Mainnya. Oh, lebih banyak. Ya kan kita juga kalau nongkrong juga kadang-kadang bawa laptop. Iya, Dari sembari gitu. gitu. Dan kebetulan online kan. Jadi lebih ngebantu sih buat apalagi kerja lepas, nggak tentu jam, nggak ada. Iya, Cuman kita dengar cerita-cerita dari teman-teman lain yang kerjanya shift dan 9 to 5 itu mereka kesulitan. Kata Kak Dina kan tadi tuh kayak circle di SMA, circle di kuliah kan itu agak susah nongkrongnya karena kelas karyawan. Nah, tapi punya nggak sih Kak Dina atau Kak Step punya kayak bestie yang Bestie dari bestie. Iya. Sorry bukan bestie, aku sopir pribadi. Cuman berawal dari bensin sama motornya sendiri. Nggak dibayarin. Bensinnya sih dari ini apa namanya, kelompok buangan ya, bukan buangan sih terakhiran. Jadi kayak kita nunggu, udah nih siapa nih terakhirnya gitu kan, jadi udah tinggal masuk aja gitu. Kalau pembagian kelompok kan biasanya tuh ada yang bagian terakhir. Ketemulah sama dia sama Sutrisna yang nggak bisa hadir sekarang. Terus ada lagi yang lainnya, cuman yang sering main ya berdua. Tapi circle bagus ya. Iya, berprestasi sih Pak ya. Tidak seperti kita. Semoga bisa terus ya. Belum aja. Ini yang aku mau tanyain. Jadi kan kayak itu circle kan mungkin Kak Dina sama Kak Step emang sefrekuensi lah gitu kan. Nah, ada nggak sih yang misalnya nih ketemu sama, kan tadi katanya kelas karyawan ada sampai 40 tahun gitu kan. Otomatis kan kalau pikiran aku sekarang nih pasti pemikirannya lebih dewasa, ya kan? Kayak gitu tuh agak susah nggak sih Kak mengimbanginnya? Karena kan kayak contoh di dalam kelompok ada yang kayak contoh umur 20, terus ada yang 25, ada yang 30, nah itu agak susah nggak sih? Karena kan lumayan bedanya sama circle kami kan, kami main seumuran gitu loh. Kalau kakak kan ibaratnya udah dewasa, terus bagi waktu untuk pekerjaan. Nah itu tuh ada nggak sih susahnya dalam adaptasi dengan orang-orang
Menurutku ini pandanganku sendiri. Kedewasaan sekarang kayaknya mulai mundur. Kenapa tuh? Soalnya aku aja ngerasa masih kayak bocah. Kelakuan lah. Iya, Apa karena iya. sama berteman sama anak? Apa maksudnya? Mungkin ini tapi nanti kan tonton banyak orang ya. disaring dong. Kalau kita nggak perlu untuk nyeimbangin sih. Jadi kayak semacam ya dia karakternya kayak gitu, kita karakternya gini, itu tinggal itu dianulir, terus yang penting kita fokus sama permasalahannya apa. Jadi kadang-kadang jarang konflik kayak yang ngambek-ngambekan atau apa gitu sih. Terus cuman ya berasa dengan yang enggak deh, sama yang umurnya 40 pun bisa aku ajak kayak teman biasa. Nggak ada yang menggurui ya, karena kayak aku ini tua gitu, tapi jadi kayak nggak kan ada tuh beberapa orang yang punya mindset karena aku lebih tua jadi aku tuh yang lebih tahu karena aku yang lebih duluan lahir, nah kayak gitu. Nah itu di kelas karyawan ada nggak sih kayak mindset kayak gitu beberapa orang? Kayaknya enggak, atau saya yang bodoh amat. Kayaknya lebih cuek aja gitu. Yaudah yang penting tujuannya sendiri-sendiri aja gitu. Sebenarnya itu ada plus minusnya sih dengan cuek bodo amatnya gitu. Kalau misalnya cuek tapi agak ada individualis berarti. Sedangkan kan tapi kalau misalnya kita peduli, kerjanya tuh jadi lebih solid. Di kita kurang solid. Kalau yang nggak lihat, cuman mungkin aku aja yang lihatnya kayak gitu. Karena teman cuma yang beberapa doang. Oh ya, nih mumpung bilang teman cuma beberapa doang, bener nggak sih kan kata orang nih kalau misalnya mau kuliah, kami aja kan dihantui dengan kata-kata nanti kamu di kuliah susah dapet teman, kamu kayak teman tuh bisa dihitung aja yang bener-bener teman. Nah itu menurut Kak Step dan Kak Dina itu beneran nggak sih yang emang cuma beberapa aja teman yang bisa dipercaya di kuliah? Itu alamiah. Iya. Seiring Seleksi bertambahnya alamnya. usia, tapi gua nggak mau ngasih tahu usia aku berapa. Tapi ya kayak seleksi alam aja udah gitu. Nah, berarti emang bener ya. Dari yang awalnya segini nih temannya, sekarang cuma berdua. Jadi kayak memang udah percaya. Ya sering sama- iya, main, sering jadi sama- bukan berarti aku bilang nggak punya temen selain sama ini, tapi kayak ya temen ada, temen say hi, temen kadang-kadang temen kadang-kadang enggak. Terus Temen main, temen belajar. temen gibah, Iya. yang cocok cuma buat gibah doang, nggak buat nongkrong, nggak buat apa ada. Teman buat bisnis, teman buat kalau bisnis enggak sih? Belum. Belajar buat ngerjain something bareng nggak ada. Tetap ada sih di kelas karyawan berbeda gitu, seleksi gitu. Oke, nih karena sudah kita kebanyakan shift ngebahas tentang gimana sih kelas karyawan, gimana circle-nya, gimana kayak lika-likunya. Jadi kita sekarang bahas prestasi karena kebetulan Kak Step dan Kak Dina ini adalah mahasiswa dan mahasiswi berprestasi dari Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Oke, kita lanjut. Jadi Kak Step ini kan dan Kak Dina, kita kan anak psikologi, tapi kenapa berminat di bisnis atau kenapa ngikutin lomba bisnis gitu? Apa ya? Kalau dihubungin sama psikologinya mungkin gara-gara visinya itu kali ya, sociopreneurship itu jadi kayak ketanam. Tapi kita waktu itu nggak mikirin ini ada hubungannya dengan visi misi UMBI, tapi spontan. Spontan Mau ngapain? Ya kita cuman ada info, ikut nggak? Quick, jadi jalan. Jadi kayak cuman taunya tuh ada dosen nge-share gitu di grup. Ini ada lomba ini. Ya udah, aku ajakin Bang Step dan Sutrisno kan. Gimana nih ada lomba ini, mau nggak? Ya udah yuk kita coba jalan.
Oke, Kak Dina nih yang ngajak Kak Step dan Kak Sutrisno. Kenapa mau ngajak mereka? Apakah pertanyaannya ini kan kan kalau kita ngajak orang lomba kan pertama nih harus visi dong kan, kayak aku nih contoh ngajak Syifa nih, aku temenan sama Syifa, tapi belum tentu kan aku nih cocok nih untuk lomba ini sama Syifa. Nah, itu kenapa Kak Dina ngajaknya Kak Step sama Kak Sutrisno? Apa karena emang udah dari satu circle ini? Iya, jadi kayak supaya enak aja. Circle aja gitu. Aku nggak akan jawab karena bakal membunuh karakternya. Karena ya yang bisa menerima karakter saya cuman Mereka berdua. Iya, mereka berdua gitu. Terus aku ngelihatnya juga Kak Sutrisno tuh bagus banget kalau misalkan presentasi menurut aku ya. Kalau di Bang Steve ini bagus banget di kalau nulis gitu. Jadi ya udah, aku tinggal enaknya aja gitu. Tinggal merintah, kamu bagian ini, aku mau bagian itu ya. Saya mah nembeng nama aja prestasinya. kan ikut lomba bisnis. Tapi kan tadi Bang Step udah jawab kenapa mau masuk psikolog kan. Kenapa enggak? Misalnya kan kadang kan kita tuh dipaksa masyarakat tuh kerja harus dengan apa jurusan kita. Sebenarnya fleksibel aja kan, kita kayak psikologi bisa kerja di sini gitu kan. Tapi kan zaman nggak tahu ya, entah mungkin zaman sekarang udah agak berubah. Tapi kan dulu tuh kayak kalau misalnya ikut lomba bisnis ya memang mungkin anak-anak kayak bisnis, kayak manajemen, akuntansi kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya senang berbisnis itu emang seneng apa ya kayak Kak Dina coba-coba aja? Emang karena kayak aku seneng nih di bisnis gitu. Kalau aku tes kemampuan, maksudnya bisa nggak sih bikin kayak ginian? Oh berarti emang awalnya tuh cuma kayak bisa apa enggak gitu? Apa? Iya. Apa menantang diri? Menantang diri. Jatuhnya menantang diri. Mungkin itu istilah yang pas. Jatuhnya menantang dirinya. Menantang diri. Karena Menantang diri sih. Kamu nantang apa? Sejauh ini kalau misalnya lombanya di UPN, di UNY ya? UNY. Tapi Iya. secara online apa offline? Secara online. Online. Semua. Itu tingkat Yogyakarta. Nasional. Nasional. Widih keren. Tepuk tangan dulu guys. Luar biasa. Berapa Ini sih? panutan. Waktu itu berapa sih besarnya? Udah lupa berapa? Udah Ratusan. Nggak tahu, lupa. Cuman Itu kayak satu saya- tim 3 orang memang kayak gitu. satu tim 3 orang. Kebetulan peraturannya gitu waktu itu. Oke, karena Kak Step dan Kak Dina nih lombanya tingkat nasional, itu tuh kalau boleh tahu judul lombanya apa itu? National Business Plan. Lembut banget ya suaramu. National Business Plan Competition. Oh, terus NBPC. kalau judul proposalnya yang dibawakan? Apa sih kita di Bergetar sampai sini. Jasa Tour Planner Tripantara. Wow. Dari judulnya aja keren. Keren banget. Iya. Nggak tahu isinya, yang penting judulnya keren. Kalau itu tuh Kak Steph sama Kak Dina itu mewakili Yogyakarta, apa mewakili Mercu Buana, apa mewakili kampus aja, apa langsung mewakili Jogja? Mewakili kampus ya. Kampus aja. Kampus aja. Kampus, Oh, tapi kita bawa. lombanya di UNY, tapi tingkat nasional. Ya. Oh, wow. Dan kita emang disuruh menyertakan kita tuh datang dari kampus mana. Emang buat mahasiswa doang Iya, kan? buat mahasiswa. Berarti antar kampus gitu ya? kampus. Ya. Iya, tapi tingkat nasional. Kalau nggak salah nggak cuma kita sih yang dari WBY, cuman aku lupa. Satu lagi apa gitu. Ya lupa. Ya lupa. Namanya lupa. Iya. Hambatan selama persiapan lomba itu apa aja? Kan pasti banyak nih kan. Hambatannya mungkin pas pengen ngerjain entah dipanggil kerja atau pengen ngerjain kuliah gitu. Hambatannya paling kuliah, cuman pertama kita udah dadakan, kita tuh dapat infonya agak telat. Itu tuh waktu pengumpulannya udah mepet seminggu, 2 minggu ya, 2 minggu doang untuk kita buat riset sama apa, Bikin proposal. bikin proposalnya, bisnis plannya. Terus
ya kita juga waktu itu kalau nggak salah menjelang UTS ya. Iya, benar. Berarti kan kayak mesti. Berarti hektik banget. banget. Pusingnya mantap banget tuh. Dan akhirnya kayak tapi masih tetap bisa sih jalan, cuman memang tidak maksimal. Kayak gitu. Masih banyak lah kurang. Kita pengen ini begini. Ah, udah nggak apa-apa lah ya. Ya kumpulin aja dulu. Iya. Kayak gitu. Tapi kalau aku ya Kak sebagai adik tingkatnya ini merasa Ya. dah. Nah, kalau aku nih sebagai adik tingkatnya Kak Step dan Kak Dina lumayan bangga di saat cuman waktu 2 minggu, ya kan, terus pengen UTS, terus tuh lagi lombanya setingkat nasional gitu ya. dan bisa juara berapa? Juara? Alhamdulillah Dua. juara 2. Juara 2 setingkat nasional, guys. Bayangkan persiapan 2 minggu. Tapi kadang kita tuh emang bisa, maksudnya memberikan yang terbaik tuh entah kenapa selalu deket deadline. gitu. Iya. Mepet. Ini prinsip apa ya ini? Ritual ya. itu ritual ya. Ritual. Semacam SS ritual. sistem kebut semalam kayak gitu, tapi Ini sistem kebut kebut 2 2 minggu. Nah, aku mau nanya nih Kak, kalau misalkan pengalaman berharga dari lomba kan pasti banyak nih. Apa nih salah satunya? Ceritain dikit ya. Salah banyaknya nggak apa-apa. Gak boleh sih, boleh. Kalau yang ku dapet ya selain belajar untuk nyoba mengembangin diri sendiri kan, terus kenal temen juga. Maksudnya kenal temen tuh kenal perannya dia temanku, Sutrisno dan Dina. Jadi kayak lebih bikin lebih lebih dekat terus ya ini soalnya kan mencapainya kan bareng-bareng jadi kayak lebih Lebih bonding. gitu loh. Terus kita juga waktu itu sempat turun ke lapangan buat risetnya. Itu tuh ngikut rombongan Dinpar, programnya dari pariwisata Bantul, bukan kayaknya Dinpar dulu Pak. Itu kita kayak kita kan mau bikin tour planning gitu. Jadi kita pengen ngejelajahin itu Jogja sebenarnya yang potensinya kayak gimana. Kita tuh mau ngajak orang tuh kemana sih. Nah dari kita yang ikut acara waktu itu jadi kayak lebih ngerti, lebih kebuka aja. Dan selama ini kita online, jadi nggak ada kesempatan untuk ngerti pengalaman di lapangan tuh kayak gimana gitu. Belajar langsung. Sama. Diwakilkan ya. Pengalaman berharganya yaitu bisa bisa Relasi. ngikut langsung ngelihat Pariwisata. program sama pariwisata Bantul. Terus kebetulan itu apa sih namanya dari yang datang tuh jasa tour travel dari Jawa Barat kan. Jadi ada sharing juga sama mereka gimana gitu. Itu sih pengalaman berharga. Pas lombanya itu pasti ada presentasi kan Kak, proposalnya. Nah, pas presentasi itu pernah nggak sih, maksudnya kayak pas ngelihat orang lain yang presentasi, itu kan kayak kelompok-kelompok dari univ lain kayak aku bakal menang nggak ya, gitu kan pasti kayak insecure lah, bilangnya kayak, kok mereka sematang ini, aku kan persiapan cuma 2 minggu doang gitu. Kayak ada pemikiran kayak gitu nggak sih, kayak ngeliatin Yang dari lain. universitas lain? Kayaknya panitia udah ngantisipasi hal itu, jadi kita nggak diundang untuk melihat presentasinya kelompok lain. Oh, Gitu. jadi kayak Jadi misalkan kita dari nggak kirim tahu. video gitu. Enggak, kita presentasi Presentasi langsung ke online. juri. Langsung ke juri, jadi bergilir gitu. Jadi kita di breakout room. Ya, Oh ya, breakthrough. Nanti kalau udah dipanggil baru masuk ke roomnya. Tapi benar tetap ada pressure dan disitulah perannya Sutrisno sebagai marketer kami. Kebetulan juga kita presentasinya di terakhir, jadi udah yang kayak ngantuk-ngantuk Iya. dan yang ngebangkitin ya Mas Sutrisno itu. Jam berapa itu Kak? Siang, jam 2-an. Wah, habis makan Kan siang ngantuk kan. banget gitu udah. Itu berapa jam itu kayaknya Dari pagi. Dari pagi. Oh, berarti dari Presentasi pagi tuh udah dia harus itu- stay gitu. Sekalian Pembukaan kita bukan ikut. launching acara Ah. ibaratnya, terus dari jam 8 ya? Jam 8 kita ikut itu dulu upacara, terus
tunggu giliran, tapi kan juri-juri berarti udah ada stay dari pagi. Nah, terus dan itu udah terakhir, ya kita rembukan. Ini kan kita terakhir. Terus ini udah pada capek-capek, ya udah kita bikin seru aja yuk. Langsung bikin yel-yel. Oh boleh tahu? Ya, yang disenggol yel-yelnya. Bentar, inget-inget lupa udah apa ya? Ada pantunnya kan? Ada pantunnya. Nah, Apa? lupa. Kami Tripantara. Iya, cuma gitu aja sih. Cuman kan yang pembukaannya kan dari Tris itu dia ngeluarin Heboh pantun, banget kan heboh banget, orangnya. orangnya enak. Jadi terus ya kelihatan dari jurinya. Oke, kita dapat nilai plus sedikit. Iya. Di akhir juga ada ngomong si jurinya kayak, wah kalian Semangat semangat ya, sekali ya karena walaupun terakhir. terakhir gitu. Jadi kayak ngebantu juga sih dari presentasinya. Tapi satu hal yang dari ini yang aku pelajari, ternyata benar, percaya diri kita tuh dapat poin plus di depan orang lain. Jadi pesan untuk teman-teman, kalau misalnya ada beberapa orang yang kurang percaya diri, untuk teman-teman di sana yang kurang percaya diri, sebenarnya percaya diri itu dapat meningkatkan nilai kita, value kita ke orang lain gitu. Jadi kayak contohnya aku ya, secara pribadi belajar dari tim berprestasi ini. Padahal kerjainnya 2 minggu ya Kak ya, 2 minggu tapi mereka tuh dengan percaya diri kayak ya udah pasti bisa, bukan yang insecure, akhirnya jadi juara setingkat nasional guys, nasional. Itu digaris bawahi ya, Nasional. Pak Rektor itu digaris bawahi nasional. Oh ya, thank you. Brandingnya ini, Terima kasih. iya. Kan pasti dapat gelar mahasiswa berprestasi, kan bangga banget nih kita nih kalau misalkan dapat gelar itu. Terus pasti harapannya nggak cuma berhenti di sini aja nih. Apa nih harapan selanjutnya misalkan? Kalau bisa sih diterusin itu sebenarnya. Iya, terusin. Duitnya kagak bro. Pengennya sih nerusin dari yang proposal kita yang Kemarin. lomba itu. Cuman ternyata itu tidak gratis. Maksudnya tuh bukan gratis sih, apa? Kita tidak sih adanya. sebenarnya belum nyari caranya aja untuk bisa dapat modal atau gimana sih itu. Ya, langsung sih bikin kuliah kan, jadi kita hold dulu deh. Cuman yang penting udah ada pegangan bisnis plan, itu tinggal kita ubah dikit-dikit atau apa. Semoga ya besok jadi bisa benar-benar jadi bisnis. Amin. Kami selaku angkatan 2021 mengaminkan Doa-doa ini. Makasih banyak loh. Ya kan nanti kan kita bisa kerja bareng. Siapa tahu nanti kan aku tertarik juga ikut lomba. Hah? Ikutin deh. Kayaknya Kan tahun biasa. ini ada lagi deh. Amin ya. Iya, ikut. Ada ininya. Semangat ya. Oh ya, kan juara 2 tingkat nasional nih. Apakah ada kerabat yang tahu Pak? Atau mungkin orang tua? Kita diem-diem aja sih. Iya, aku nggak. Oh ini hal membanggakan. Seluruh dunia harus tahu ini. Tapi diem-diemnya langsung jeder gitu. Iya kan nggak sampai kan waktu yang wah. Kan siapa? Masa nggak ada yang tahu? Ada sih teman-teman kita. Entah orang spesial. Nah, Nggak punya orang spesial. kan waduh. Mungkin punya tapi belum ketemu. Oh Oh iya. iya, betul. Coba dianggap. Wah. Belum ketemu. Nggak gitu. Oke. Tapi nggak cinlok kan? Ini. Oh. Oh. Jangan Nggak boleh kayak gitu Kak. Biasanya kita tuh kalau ngomong kayak gitu biasanya beneran terjadi. Oh, nggak mau, Mbak. Jadi jangan ditolak, diterima aja. Siapa tahu baper. Ada sih teman-teman yang tahu. Tapi Kalau tahunya aku- juga dari itu, apa namanya, yang Instagram itu kan. Iya, ini kalau Sama nggak ada yang- post free story. Satu ada yang ngeliat Kayaknya dari gue bilang sih Instagram. sama gue. Oh ya, kalau orang tua pasti ngasih tahu gitu kan, karena minta restu. Iya, betul. Terus gimana? Orang tua gimana nih kayak oh anakku Oh iya juara. bagus, dapat duit nggak? Iya, yang Terus pertama sih jawabannya? gitu sih. Iya apa tidak? Iya, tapi udah habis gitu. Ya. Gak apa-apa kita masuk makhluk sosial. Iya. Walau nggak ada hubungannya kita tetap perlu uang. Kesan dan pesan Kak Step sama Kak Dina mungkin untuk angkatan 20, mungkin untuk angkatan 21 atau untuk adik kelas karena kan ini ditayangkan di YouTube kita yang mungkin sampai nanti tua-tua masih ada ya, kecuali di take down YouTube. Kalau YouTube-nya jahat di take down. Nah, kalau
kalau misalnya nggak di take down otomatis masih ada. Itu apa pesan dan kesannya untuk siapapun yang menonton ini? Halo dulu. Aduh bapak ya. Karena jujur saya juga masih belajar. Mungkin jangan capek buat belajar, nah gitu aja. Oke, Bang Step kayaknya sedang menyiapkan suatu quotes sebanyak 1 paragraf. Apa ya? Ketidaktahuan itu kan kadang-kadang mengerikan. Cuman caranya supaya tahu ya apapun itu, semengerikan apapun ya cuma dengan nyebur. Cuma cari tahu, gerak aja gitu dulu. Mbuh kalah atau bakal salah atau gimana, yang penting ya kita harus jalan supaya kita tahu itu benar salah atau enggak. Kayak gitu aja. Berarti memang benar ya, prinsip lebih baik mencoba tapi bukan gagal tapi belum berhasil daripada nggak coba sama sekali. Iya, baiknya kalah malah. Salah biar belajar. Biar belajar. Tahu. Pernah nggak sih ngikutin lomba tapi kalah? Pernah. Tapi kalahnya tuh kalah telak gitu Kak. Yang mungkin yang ikut Dalam lombanya kehidupan kayaknya gue ngerasanya gitu. Cuma aku jarang ikut lomba. Kalau gagal tuh pasti pernah ngerasain. Kalau apalagi lomba. Oh, ngelamar kerjaan ditolak termasuk nggak? termasuk Kompetisi kan? Iya, kompetisi. Iya, Iya. kayak gitu. Ya, rasanya Ditolak sedih pasti. gebetan. Berat juga. aduh sakit bedanya menusuk sih dia nusuk Gini lagi. Iya. ini lagi nggak ada topik yang lain. Oke, tadi quotesnya yang terakhir adalah jangan pernah takut untuk mencoba karena kegagalan itu pasti ada, tapi keberhasilan itu pasti menunggu di depan mata. Oke, berakhirlah ngobrol kita hari ini. Oke, terima kasih banyak ke Kak Step dan Kak Dina telah meluangkan waktunya dan ngasih banyak banget pelajaran bahwa Ya, kita semoga sebagai bisa generasi muda harus selalu mencoba apapun kesempatan yang ada. Lebih baik gagal karena mencoba daripada gagal karena nggak coba sama sekali. Gitu. Jadi terima kasih Kak. Ya.